Hai hai hai, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya masih ada di webinar ini yang udah ditunggu-tunggu, yaitu Inspirational Young Generation Sukses Kuliah dan Karir bersama dengan Randy Martin. Tentunya terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Di sini aku lihat sudah ada 150-an lebih. Dan masih ditunggu teman-teman yang lainnya. Wah, udah pada raise hand dengan chat yang luar biasa tentunya ya. Tentunya ini akan bersama dengan Randy Martin yang kita tunggu-tunggu. Tentunya dengan kampusnya Randy sendiri yang menyelenggarakan, yaitu Institut Bisnis dan Ilmu Informatika Kwi Kian Gi. We educate future professional corporate leaders and entrepreneurs. Bersama dengan saya Maria Gabriela, tentunya beberapa jam ke depan akan menemani kalian semua sebagai MC dan moderator pada hari ini. Dan buat teman-teman semua nih hari ini yang gabung bersama webinar ini, boleh banget loh daftar di kampus ini buat kalian lagi nyari kampus dengan berbagai jurusan dan juga fasilitas yang lengkap dan bener-bener mantap banget buat kalian yang siap untuk offline nantinya nih setelah pandemi ini berakhir. Tentunya ada fasilitas broadcasting untuk boleh belajar program musik, editing, mixing maupun mastering. Jadi nggak cuma berfokus di kuliah bisnis ya, informatika dan teknologinya penting banget. Jadi jangan lupa di follow up terus semua sosial media kita, salah satunya Instagram kita @kwikiangi_edu. Dan jangan lupa juga akan ada giveaway 10 orang pemenang tentunya dari Randy Martinnya langsung loh. So excited. Nah, sebelum kita akan memulai acara pada hari ini, tentunya kalian boleh banget nih story di Instagram kalian bagaimana webinar ini berlangsung tentunya sampai dengan akhir acara. Karena Instagram story yang paling estetik, yang paling sekeren mungkin, disertakan juga dengan alasan kalian mengikuti webinar ini, akan mendapatkan 5 hadiah langsung dari Randy Martin loh. Jadi jangan lupa bikin story-nya dan tag langsung ke @kwikiangi_edu, tag Randy Martin, dan juga jangan lupa tag aku @mariariala ya. Oke, sebelum acaranya kita mulai, kita akan mendapatkan kata sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Hisar Sirait MA selaku Rektor Institut Bisnis dan Ilmu Informatika Kwi Kian Gi. Waktu dan tempat dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih Maria, luar biasa ya. Maria salah satu mahasiswa terbaik kita dari program studi akuntansi yang telah membuka acara kita dengan sangat luar biasa. Halo teman-teman seluruh anak muda seluruh Indonesia. Inilah pertemuan yang luar biasa. Hari ini kita akan bincang-bincang banyak hal tentang bagaimana kita harus menapak, bagaimana kita harus menatap dan mempersiapkan masa depan kita. Hai anak muda seluruh Indonesia, kita sangat yakin dan percaya pendidikan nomor 1. Itulah kata kunci kita untuk memasuki kehidupan yang cemerlang di masa yang akan datang. Dimanapun Anda semua berada, ya, pendidikan nomor 1. Apapun kondisi kita saat ini, pendidikan nomor 1. Oleh karena itu, hari ini kita sangat berbahagia sekali. Kita akan berbagi cerita, berbagi obrolan dengan Randy Martin, salah satu mahasiswa di Institut Bisnis dan Informatika Kwi Kian Gi, seorang aktor baik di Indonesia dan sudah begitu terkenal saya kira ya, banyak sekali sahabat-sahabat muda, anak-anak muda Indonesia menjadi fans dari Randy Martin. Meskipun Randy Martin begitu sibuk dengan dunia karirnya di dunia seni, tetapi dia selalu menempatkan pendidikan nomor 1. Di sela-sela kesibukannya, dia tetap menggunakan waktu-waktu luangnya, di sela-sela syutingnya, dia tetap membaca. Dia telah tetap memperdalam aspek-aspek yang terkait dengan pendidikan. Karena beberapa kali saya bincang-bincang dengan Randy, dia selalu menyatakan bahwa dunia karir itu akan tiba saatnya akan meredup juga. Tapi kemampuan kita dalam pendidikan, pembekalan kita dalam dunia akademik itu akan terus kita bawa sampai kita mati. Ini luar biasa. Anak muda yang satu ini luar biasa, Bapak Ibu. Oleh karena itu, anak muda sekalian di Indonesia, ayo sama-sama, mari kita aktif, mari kita mengikuti webinar ini dengan sangat baik. Bertanya banyak, menyimak dengan baik. Bagaimana seorang Randy Martin, anak muda yang luar biasa ini, boleh berhasil. Tidak main-main loh. Dia sangat begitu rajin berkuliah, terlihat dari IPK-nya, sudah luar biasa. Ini adalah salah satu contoh bagi kita. Harapan saya adalah semangat yang digelorakan oleh Randy Martin akan boleh menjadi inspirasi
menjadi penyemangat bagi seluruh anak muda di seluruh Indonesia. Ayo, jikalau kita ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Sesulit apapun yang kita hadapi sekarang, tetap pastikan gelora pendidikan adalah nomor 1. Untuk itu, saya rektor di Institut Bisnis dan Informatika KUIKNGI menyampaikan selamat kepada seluruh anak-anak muda Indonesia yang telah menetapkan pilihannya untuk tetap menjadikan pendidikan nomor 1. Webinar ini, harapan kita, Randy akan menyampaikan bagaimana dia mengatur waktunya, bagaimana dia mencurahkan hatinya, bagaimana dia memberikan pikirannya, dan terutama adalah dia tetap rendah hati. Karena dalam kerendahan hatilah orang akan bisa menabung untuk sebuah kesuksesan. Untuk itu, saya selaku rektor menyampaikan selamat mengikuti webinar. Mudah-mudahan webinar 1 hari ini akan bisa menginspirasi banyak anak muda untuk tetap menggantungkan harapannya menjadi generasi penerus yang berpendidikan di Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Selamat mengikuti webinar. Saya kembalikan ke Maria. Baik, terima kasih Bapak Hisar atas kesediaannya sebagai rektor. Waduh, luar biasa. Tentunya masih dengan protokol kesehatan ya. Kami syuting ini semua dengan protokol kesehatan dan jaga jarak. Jadi buat teman-teman semua yang hari ini mungkin bosan di rumah ya kan, rebahan aja ya kan. Jadi tenang karena di sini kita akan ngomongin tentang kuliah dan karir bersama dengan Randy Martin. Nah, kayaknya kita udah nunggu ya dari tadi. Udah super excited banget tentang obrolan kita pada hari ini ya. Nah, jangan lupa tentang giveaway yang pertama, yaitu kalian bisa story semua webinar kita hari ini dan alasan kalian mengikuti webinar ini dan apa yang kalian dapat. Jangan lupa juga di tag @quickyangi_edu, @randymartin dan juga tag Instagram aku @mariariela. Nah, sebelum tadi kayaknya orangnya udah agak nongol tuh ya di kamera ya. Nah, kita waduh, udah ada teaser dan spoilernya ya. Profilnya kayaknya udah nggak perlu dibacain lagi nggak sih? Seorang aktor Indonesia yang aku tahu udah dari kecil, dari gemes banget udah main sinetron ya. Bahkan dari sinetron-sinetron yang kayaknya pas kita lihat, kok ada niat terus gitu ya. Ya apalagi ada banyak sinetron yang mungkin film yang kita tonton banyak banget ya. Contohnya kayak Putri Untuk Pangeran yang paling baru ya. Bumi Langit tuh, ada tuh chat, ada apa lagi tuh, banyak banget tuh ya. Apa tuh sinetron filmnya Randy yang kalian tonton, apa sih ya kan? Kalau aku tarik tahun lagi, kalian bisa lihat mungkin ada Monyet Cantik, waduh. Kalau kita tarik tahun lagi, ada sinetron judulnya Suci, waduh, udah pada lahir belum tuh? Semoga sudah pada lahir ya. Jadi saya sudah tua sendirian. Dan untuk sebagai aktor udah sukses banget meraih banyak penghargaan, menjadi seorang aktor terbaik di IFA Awards, menjadi nominasi di Festival Film Bandung dan lain banyak sebagainya. Randy Martin juga, waduh keren banget ya, menjadi duta bela negara, bahkan menjadi duta anti rokok yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Kesehatan dan AstraZeneca beserta dengan Yayasan Plan International. Keren banget ya, udah sukses kuliahnya, karirnya, semuanya luar biasa. Jadi kita sambut aja langsung nih kayaknya. Udah pada gak sabar. Hai Kak Randy. Halo Maria. Nah ini halo dia semuanya. tuh. Hai. Selamat pagi, semangat pagi. Itu ya, kita handle dulu deh. Yes. Karena tetap dengan protokol kesehatan ya dan tetap stay safe di rumah. Nah, apa kabar Kak Randy? Baik banget Maria. Aku juga mau nyapa dulu nih teman-teman webinar yang udah ikutan ya. Silakan. Halo buat semua teman-teman, thank you banget udah ikutan, udah partisipasi di acara webinar kali ini. I'm so grateful that you were here now with me, sama Maria juga. Dan yang pastinya kita nggak akan hanya ngobrol-ngobrol santai, kita juga akan saling sharing, saling tukar pikiran. Gimana sih pentingnya pendidikan maupun juga karir. Jadi kita akan kupas sampai tuntas di sini ya. Waduh, luar biasa ya. Kak Randy ini kayaknya saya tadinya masih masang MC. Waduh. Karena udah keren banget ya. Nah, kita akan masuk langsung sebelum kita bincang-bincang sama Kak Randy Martin. Nanti di segmen kedua kita akan ada sesi Q&A. Jadi teman-teman semua yang ada di kolom chat, yang ada di partisipan yang udah banyak itu, boleh langsung chat di kolom chat Zoom untuk kasih pertanyaan ke Randy Martin. Seunik mungkin mengenai karir boleh ya Kak Randy ya.
mengenai Bebas. sukses untuk di kuliah dan kenapa kuliah di sini, ya boleh juga dikasih pertanyaannya ya. Nanti pertanyaan yang unik akan mendapatkan 5 hadiah langsung giveaway dari. Aku tambah 5 lagi, jadi 10. Jadi 10 tuh. Yes, 10 ya. 5 dari IG story, 5 dari pertanyaannya Yes. untuk Kak Randy. Jadi boleh langsung ditanyakan ke Kak Randy, gimana sih cara manage bla bla bla. Tuh, ya Apapun kan? ya, kita terima pertanyaan yang Yes. paling unik, yang menarik, itu Betul. yang akan kita pilih. Oke, itulah dia. Jadi jangan lupa untuk bertanya. Cie, ya kan? Nah, sekarang Ya. kesibukannya apa nih Kak Randy? Oke, kesibukannya sekarang sinetron lagi sedang tayang, Ya. Putri untuk Pangeran, tayang setiap hari di RCTI. Selain sebagai aktor juga sekarang sebagai mahasiswa. Mau masuk semester 5 teman-teman. Sekarang sedang berkuliah di IB Kwi Kian-gi. Aku ngambil jurusan ilmu administrasi bisnis. Terus selain itu juga ya tadi baru selesai program Duta Anti Rokok. Melakukan beberapa sosialisasi, kampanye kepada teman-teman muda kita. Terus juga kemarin baru selesai melakukan penjurian. Diundang sebagai juri, sebagai panelis dalam Indonesian Drama Series Awards 2021. Gitu. Waduh, luar biasa. Sudah menjadi juri, jadi duta, jadi aktor juga lagi berjalan sibuk ya. Luar biasa. Intinya sih lebih kayak nyari pengalaman sih Maria. Luar Sebenarnya biasa ya. aku pribadi juga ingin bisa menyerap segala aspek. Jadi maksudku belajar itu juga, memang pendidikan penting sekali, tapi nggak cuma dalam media akademi juga, tapi juga dari hal-hal lain kita bisa banyak belajar dari pengalaman, dari hal-hal yang kita lakukan setiap hari juga. Gitu. Itu hal yang luar biasa loh. Dan ketika udah sukses karir nih, ini sebenarnya pertanyaan yang mungkin semua orang tanya ya. Udah sukses karir dari usia berapa? 5 tahun. 5 tahun? Mohon maaf, kita 5 tahun masih rebahan. Ini udah kagak sanggup syuting. Ini udah syuting-syuting ya kayaknya. Nah ini memang menarik juga. Jadi aku memulai karir itu di usia kurang lebih 5 tahun. Jadi memang waktu itu aku masih kecil banget. Lalu orang tua itu membimbing aku, menuntun aku untuk ikutan salah satu lomba. Sampai akhirnya ternyata aku nyaman dan diajak untuk casting, audisi. Sampai akhirnya iklan pertama tahun 2004 itu baru dimulai. Dan ternyata as a kid, kids don't lie ya. Maksudnya kids itu they really pure gitu. If they don't like it, they say they don't like it gitu. Tapi turns out as a kid aku sangat suka gitu. Suka dan nyaman dengan situasi syuting, situasi lokasi saat itu. Jadi akhirnya ya udah, thanks to my parents, untuk orang tua aku, bimbingan orang tua aku, ya aku bisa ada di sini sekarang. Wow, Gitu. that's a very good job. Karena orang tua tuh merupakan esensial banget ya untuk pendukungan karir kita, Betul. pendidikan kita. Nah, dengan karir dari usia kecil banget ya, dari 5 tahun udah bintang iklan, sekarang juga iklannya kayaknya udah di mana-mana ya. Udah 100 plus lebih iklan, jangan ditanya ya kan, sudah brand affiliating. Dan sekarang yang aku mau tanya adalah, mungkin orang semua banyak tanya nih, ketika udah sukses karir, kenapa memilih untuk kuliah? Yes, pendidikan penting buat aku. Seperti kata Pak Hisar, Bapak Rektor kita, pendidikan itu penting, itu keywordsnya, itu kata kuncinya. Just information dari TK, SD, SMP, SMA, aku sekolah formal. Dengan kondisi syuting, kondisi beraktivitas, bekerja, sampai sekarang akhirnya kuliah. Karena menurut aku penting, dan pendapat aku sebagai seorang aktor, aku ingin hasil jeripayah aku sebagai aktor, nantinya bisa aku alokasikan, bisa aku kembangkan dalam hal-hal lain. Dan salah satunya berbisnis. Makanya that's why I think I should go to college gitu. Aku harus kuliah gitu loh. Aku ingin bisa mendapatkan ilmu-ilmu teori, non teori dari teman-teman dan bapak ibu dosen maupun praktisi bisnis. Dan makanya akhirnya aku pun memutuskan kuliahnya di School of Business di IB Kwi Kian-gi gitu. Wah, luar biasa. Kayak gitu sih. Nah itu mengarah kepada pertanyaan kita yang selanjutnya. Iya. Kenapa milih IB? Udah pasti jelas banget, School of Business. Yes. Key point aku berbisnis, this is School of Business dan juga dinaungi oleh Bapak Kwi Kian-gi. Seperti kita tahu, Bapak Kwi Kian-gi beliau adalah seorang ekonom yang terkenal. Sudah tidak perlu diragukan lagi kapasitasnya. Jadi saya yakin bahwa ya ini tempat yang tepat gitu loh. Dan memang seperti yang tadi aku bilang, aku ingin bisa mendapatkan ilmu-ilmu teorinya, non teorinya. Dan di sini tuh menariknya karena suka ada seminar-seminar juga dari praktisi-praktisi bisnis ya. Sebagai Maria alumni pasti udah tahu dong ya. Gitu loh. Jadi apa ya, belajar di sini menyenangkan gitu loh. Wah. Gitu sih. Luar biasa kampus ini ya. Jadi nggak cuman menyokong karir, tapi juga memberikan teori dan juga praktisi ya. Karena itu yang penting di dunia kampus, apalagi
kalau saya sudah mau lulus ya. Jadi nggak hanya tentang teori tapi tentang prakteknya juga yang paling penting ya. Dan tentunya jurusan tadi administrasi bisnis. Administrasi bisnis. Berarti sudah mau merintis bisnis apa sudah merintis bisnis? Nah itu dia, itu menjadi salah satu impianku juga sih, mimpiku juga. Harapanku di IB Quick-Yan gini aku bisa dapat ilmu, aku bisa segera memulai bisnisku. Dan memang menjadi salah satu mimpiku juga di lingkungan IB nih, aku sih harapannya ya bisa membuat sebuah bisnis baru gitu loh. Kita memulai start from zero bersama teman-teman IB atau mungkin teman-teman yang lagi menonton sekarang. Gitu untuk kalian-kalian mungkin yang lagi nonton nih sekarang, teman-teman mahasiswa, siapapun who's watching this gitu. Dan mungkin kalian punya any brilliant idea ataupun konsep, please kindly email me. Boleh kalian email di randymartincontact@yahoo.com, CV kalian, proposal kalian, konsep business plan kalian. Mungkin siapa tahu we can work together, kita bisa memulai hal baru sama-sama. Jadi buat teman-teman milenial, teman-teman Gen Z di luar sana, siapa tahu kita bisa memulai sesuatu yang baru, warna baru di industri bisnis Indonesia. Harapannya itu mimpinya, doain ya teman-teman. Amin, pasti didoakan ya, apalagi teman-teman yang mungkin punya ide. Sekarang anak-anak muda ya kan, bener. Gen Z ini semuanya penuh dengan ide inovasi. Inovasinya luas banget Sosial gitu. media yang begitu, wah jangan ditanya. Dibantu sama teknologi pula, jadi udah lebih mudah dan lebih lebar lagi nih industrinya gitu sih. Baik ya, nah terus nih, boleh tahu nggak? Ini kan udah kuliah di IB, sekarang sudah berapa tahun berarti? Mau 2 tahun ya? Mau 2 tahun karena mau semester 5. Ya. Ini saya cuma kasih tahu ya buat teman-teman SMA mungkin teman-teman yang gemes fans-fansnya Randy Revers, is that true? Yes, Revers, Revers, right? yes. It's Revers out there, hi. Mungkin buat teman-teman yang ngerasa bahwa kuliah itu sulit, itu memang ketika memasuki semester-semester tengah ya. Biasanya semester 4 itu biasanya udah mulai banyak tuh ya. Dan gak gampang loh katanya sekolah formal dari SD. Betul. Luar biasa loh, biasanya kan homeschooling. Atau homeschooling. biasanya ya sekolah pribadi gitu ya. Memang nggak mudah, apalagi juga aku ngambil 24 SKS kan. 24 SKS? Iya. Wah itu luar biasa. Jadi kan jadwalnya banyak tuh ya. Udah cukup jelas lah ya teman-teman yang nonton nih udah ngerti lah ya gitu. Jadi sih ya memang harapan aku key goalsnya itu. Aku pengen cepat segera bisa menyelesaikan kuliah juga sih. Tepat waktu atau bahkan bisa lebih awal. Gitu. Actingnya berjalan, kuliahnya juga jalan. Itulah tema kita hari ini ya, sukses kuliah dan karir. Nah berarti gimana dong cara bagi waktunya untuk acting? Tadi ada masih syuting kan? Masih syuting, ini abis ini aku syuting. Masih 24 SKS juga, perlu juga dikasih tahu ke teman-teman semua yang mungkin belum kuliah, 24 SKS itu Senin sampai Jumat, bahkan mungkin Sabtu itu bisa kuliah loh. Betul, suka ada yang nyempil. Banget ya. Bisa sampai sore, sampai malam kuliah gitu ya. Dan itu padat banget, gimana cara bagi waktunya? Keywordnya cuma satu, pengorbanan. Iya, mengorbankan banyak waktu gitu. Ketika pagi, bekerja dulu, kuliah dulu, lalu bekerja, terus selesai malam-malam, teman-teman sudah tidur, ya aku ngerjain tugas yang harus diselesaikan. Jadi waktunya teman-teman tidur, aku mengerjakan tugas. Bahkan waktunya teman-teman belum bangun pun, I probably on my laptop, finishing my deadline and task and everything gitu. Jadi sebenarnya itu aja sih sebenarnya kuncinya, bahwa mimpiku memang besar gitu. Itu ya, mohon doanya teman-teman gitu. Aku berharap bahwa, wah, aku pengen bisa kuliah selesai dengan tepat waktu, bahkan lebih awal, dan di sisi lain juga tetap bekerja. Gitu sih. Jadi memang karena berat gitu, dua sisi ini harus dibarengin, jadi memang takes great courage dan memang cukup lelah ya. Tapi ya karena memang aku pengen gitu, jadi aku lakukan terus sampai sekarang udah mau semester 5. Wah luar biasa. Itulah yang dia bilang, when you work hard you have to sacrifice everything ya. Benar-benar harus benar-benar mengorbankan, dan menurut aku juga prioritas pasti kan? Betul. Ada prioritas. Bagaimana prioritas di hidupnya Randy? Prioritas yang pasti pendidikan dan karir menurut aku ya pribadi itu sama-sama saling menyokong sih. Di sisi lain juga kita butuh pendidikan di mana menurut aku juga sekolah nggak melulu mengajarkan kita tentang teori ataupun non teori ya. Tapi juga mengajarkan kita untuk bisa berani berpendapat ketika presentasi, contoh ya. Kita diajak untuk berorganisasi ya, atau mungkin OSIS dan lain-lain ya, organisasi kampus dan lain-lain. Jadi banyak hal yang bisa didapat gitu loh. Jadi harapan aku kalau ngomongin prioritas gitu, yang pasti pendidikan dan karir bisa sering sejalan. Dan memang pendidikan sudah penting banget karena bisa dilihat dari SD sampai sekarang aku formal gitu loh. Jadi memang gimana caranya ini pendidikan penting gitu.
Jadi ini sebenarnya suatu encouragement ya, bukan Yeah. berarti ketika kita sudah karirnya udah sukses, udah pendidikan mah entar aja, orang sekolah aja belum tentu nggak kepake gitu kan Nah, biasanya. ini makanya for your information nih, aku sebenarnya teman-teman yang buat yang belum tahu, setelah lulus SMA itu nggak langsung kuliah. Oh gitu? Iya. Kenapa tuh Kak? Jadi ada gap year 2 tahun. Oh. Jadi itu keputusan aku pribadi sih. Dan minta izin juga sama orang tua bahwa aku memang pengen fokus kerja pada saat itu. Setelah lelah bersekolah formal dengan padatnya SMA, SMP dan kawan-kawan. Tapi setelah 2 tahun memang aku juga sudah komit gitu bahwa yuk harus tetap kuliah gitu loh. Sekarang sudah cukup kemarin bekerja gitu, melepas penat sebentar, sekarang kamu harus kuliah. Jadi buat teman-teman di luar sana umur nggak jadi masalah ya. Menurut aku nggak ada kata terlambat. Ketika berbicara mengenai pendidikan, I think there is no late. Karena itu hal yang baik dan kita perlu. Karena juga ada quotes yang terus stick in my head sampai sekarang. What is that? Quotes dari Mahatma Gandhi. Yes. He said, live as if you were die tomorrow. Wow. Learn as if you were live forever. Wow. Jadi hiduplah layaknya kamu akan mati besok. Tapi belajarlah layaknya kamu akan hidup selamanya. So it's really hit me hard gitu. Bahwa gimana menurut aku ya yang aku terima bahwa antara karir dan pendidikan gitu. Gimana kita berusaha hari ini semati-matian. Dan juga gimana kita terus menyerap segala ilmu. Mau dari kampus kah, dari pertemanan kah, pekerjaan. Layaknya kita akan bisa pakai ilmu itu hidup selamanya. Jadi itu sih aku terima. Wah, luar biasa ya. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa udah nggak ada waktu nih, justru mestinya diprioritaskan ya, Betul, Kak ya. diprioritaskan. Seperti apa, dan mungkin kalau buat teman-teman yang mungkin nih banyak nih ya kan ada yang nggak lulus SNMPTN, Ya. SBMPTN yang mungkin sekarang mau kuliah di negeri segala macam atau lagi cari kampus lagi. Yes. Tentunya opsi kampus kita masih sangat terbuka dengan banyak program beasiswa ya teman-teman. Tapi satu hal yang pasti bahwa gap year itu nggak salah ya. Cuma Nggak. yang penting nggak ada kata terlambat untuk pendidikan. Asal yang penting kita mau belajar. Betul. Jadi menurut aku nggak ada yang salah, nggak ada yang harus nggak ada yang malu gitu. Kadang ada yang aduh malu teman-teman angkatannya adik kelas gue semua. That's true. Karena aku juga teman-teman angkatan adik kelas semua ya. Ya kan? Cuman aku pikiranku nggak ke sana gitu. Maksudku memang intentionku adalah pendidikan nomor 1 dan memang sudah menjadi komitmen aku bahwa aku harus tuntas. Janji ke diri aku sendiri, janji aku ke orang tua aku gitu. Jadi memang ya nggak ada kata terlambat, nggak ada kata malu gitu. Setelah 2 tahun aku memutuskan akan kuliah dan akhirnya aku kuliah gitu loh. Dan somehow begitu mampir ke kampus IB itu udah di kepala tuh IB yang nongol pertama kali. Keren Karena banget. berbicara bisnis kan. Iya. Terus aku udah kepikiran, wah iya ya ini kalau bisnis, School of Business itu ya Kwik Yangi gitu loh, IB Kwik Yangi. Dan akhirnya ya datang ke sini, ya udah gak lama tuh langsung daftar gitu loh. Dan melihat situasi kampusnya pada saat itu ya, sebelum pandemi ya, sangat warm, teman-temannya baik gitu, fasilitasnya juga memadai. Jadi kayak one stop solution juga jatuhnya. Jadi semua kita mau ngapain, mau seminar, kelas, apapun kita di situ tempat ini aja. Iya, semuanya ada di sini. Betul. Ini studio juga kita di kampus kan? Iya di kampus, ini bukan sewa ya. Yes. Ini di kampus sendiri ya Betul. teman-teman. Jadi saya merasa sangat rugi jujur aja ya Rendian, aku cerita aja. Kenapa tuh Maria? Karena ya kan ketika semuanya udah jadi, udah bagus banget studionya, sayangnya udah nggak di sini. Jadi ngerasa aduh sayang banget mestinya kok saya udah di sini. Wah, saya ngerasa fasilitasnya semakin bagus ya. Bagus. Tentunya Terus pasti- berkembang. Yes, betul Ya. banget. Terus developing. Nah, suka dukanya nih. Kan sambil karir, Ya. semuanya dilakukan. Suka dukanya selama kuliah seperti apa? Dukanya cuma tadi sih, berbicara pengorbanan, bicara mengenai waktu, waktu untuk tidur, itu aja sih sebenarnya, waktu untuk tidur, waktu untuk leye-leye, relax, itu kita pakai buat ngerjain tugas, kelas, atau waktu jam makan siang pun aku bisa sambil kelas gitu loh. Kayak gitu. Tapi kalau sukanya, lebih banyak sukanya sih, to be honest gitu. Kayak tadi aku udah mention bahwa IB Kwik yang gini, aku nyaman di sini gitu loh. Dengan fasilitas pendidikan yang baik, dosennya, bapak ibunya juga mereka orang-orang yang sudah handal di bidangnya masing-masing. Terus juga sering ada seminar. Aku sering ikut tuh seminar dari praktisi bisnis. Apalagi juga jadi kilas balik sebentar nih, flashback karena udah lama nggak kuliah offline ya. Iya kangen ya? Kangen juga, kangen banget gitu. Dulu tuh setahun setengah lalu tuh ada seminar di sini di IBI. Iya. Aku datang gitu, nonton duduk gitu, bawa catatan gitu sama teman-teman gitu. Waktu itu kita ngebahas tentang industri 4.0. Wow, it's very great. Ya, it's a great topic gitu. Dan memang relate banget sama situasi sekarang.
Gitu sih. Jadi aku senang gitu bahwa kita nggak cuma belajar textbooknya aja. Tapi kita diajarin gimana caranya kita diasah mindsetnya sebagai seorang pebisnis yang ulung gitu. Nah seperti yang tadi Kak Randy Martin yang udah ngomong soal banyak webinar di IBI, itu sebenarnya juga diselenggarakan oleh banyak UKM, organisasi yang ada di kampus ini. Makanya UKM-nya banyak banget di sini ya. Mau ngomongin bisnis ada, kalau dari aku dari tim accounting juga ada. Dan ngomongin marketing, apalagi sekarang marketing semua dicari ya tentang iklan, ads, semua tuh ada di sini. Jadi kalian mau bikin webinar, mengundang praktisi bisnis dari luar itu di IBI ini banyak banget tempatnya. Yes. Dan apalagi mau bikin event, jangan tanya. Ini studionya udah besar banget, di belakang pun masih ada studionya. Masih ada lebar nih teman-teman kalau teman-teman lihat nih, gitu. Nah, Randy tadi ngomongin suka dukanya, katanya lebih banyak sukanya. Nah, ini pertanyaan yang sering juga keluar dari mulut calon mahasiswa. Melihat kampusnya bagus, akreditasinya nggak usah ditanya IBI ya, nggak usah tanya ya, bisnisnya pasti akreditasinya A gitu ya. Dosennya gimana Kak Randy? Itu tadi aku bilang, Bapak Ibu dosen yang mengajar di IBI Kwi Kian Gi yang aku temui sampai sekarang ini, mereka memang betul-betul berkompeten di bidangnya masing-masing gitu loh. Gitu loh. Bahkan ada yang praktisi pula gitu loh. Jadi memang kayak aku bilang tadi gitu, nggak cuma ngebahas teori juga. Kadang dari setelah teori itu Bapak Ibu dosen juga menjelaskan prakteknya, istilah-istilahnya. Atau kadang-kadang buat teman-teman, misalnya kayak aku juga kadang aku cukup aktif, kadang nanya gitu. Kalau masih kurang paham tuh beliau Bapak Ibu itu menjelaskan gitu loh. Jadi gini loh, seumpama kamu gini. Jadi dijelaskan secara in real life penerapan implementasi dari teori tersebut. Oh, jadi ternyata selama ini tuh ini ada teorinya. Jadi kadang-kadang jadi mind blowing juga. Karena baru tahu, oh ternyata ada teorinya ya gitu. Jadi banyak belajar hal baru. Dan kita ya kayak tadi aku bilang, kita secara nggak langsung tuh kayak diasah gitu untuk apa ya, insting sebagai seorang pebisnis ya. Secara pebisnis secara langsung ya. Iya gitu loh, karena kita dihadapkan dengan situasi-situasi, kadang kan juga soalnya studi kasus juga gitu loh. Jadi kita apa ya, diasah untuk bisa menerapkan teori itu di kehidupan nyata gitu sih. Oke, jadi di belakang panitia acara ini memang banyak juga ada mahasiswa dan juga banyak dosen yang dalam webinar ini yang terlibat di webinar ini. Jadi untuk hari ini jawabannya Kak Randy aman dari para dosen. Aman sekali ya. Aman sekali. Iya. Dan semoga akan tetap nilainya A. Amin. Nah, itu yang aku mau singgung. Aku ngeliat di Instagramnya Kak Randy kemarin. Iya. IPK-nya nggak main-main. Dengan semester yang udah naik sampai semester 5 mempertahankan IP-nya 3,6. Iya. Itu bagaimana caranya Kak Randy? Wah, nggak tahu juga ya. Bingung juga formulanya apa. Yang penting, ya I did my best gitu. I try my best gitu. Di sisi lain berusaha mengikuti kelas dengan baik, mengerjakan tugas, dan memang aku juga cukup aktif gitu soal Bapak Ibu dosen gitu. Suka menanyakan hal-hal, minta tugas gitu loh ya. Jadi bisa benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi pokoknya usaha aja dulu deh gitu loh. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang sedang berkuliah gitu ya, atau mungkin yang akan mau kuliah, ya berusaha aja dulu deh, coba aja dulu, diomongin, disampaikan gitu loh. Komunikasikan aja dulu gitu loh. Siapa tahu Bapak Ibu dosen berkenan gitu kan. Akhirnya kita bisa dapat nilai yang lebih maksimal, lebih baik gitu aja sih. Luar biasa. Itu yang penting, usaha dulu. Usaha dulu deh. Kalau anak-anak sekarang ngeluh dulu baru usaha, ya kan, usahanya pun nyontek temen, ya kan ya. Jadi nggak boleh, harus tetap berusaha dengan sekuat tenaga kita. Kak Randy yang udah sibuk banget aja masih bisa kuliah, berarti teman-teman semua kita bisa sama encourage nih ya. Betul. Mungkin yang suka hobi apa ya kan Kak? Ya. Nah, mungkin Kak Randy kan juga bilang tadi suka banget dengan dunia syuting segala macam, tapi tetap bisa sekolah dan kuliah secara formal, walaupun mungkin bukan sekolah acting ya kan? Iya, enggak. Sekolahnya bisnis. Kelihatannya nggak nyambung, tapi kan sebenarnya secara praktikal semua kepake. Betul, makanya ini juga yang penting. Kenapa orang juga banyak nanya, kenapa nggak sekolah acting, kenapa nggak sekolah seni gitu ya. Karena menurut aku ya, aku sudah mendapatkan apa yang aku perlu di lokasi syuting gitu loh. Pengalaman-pengalaman yang aku punya itu membuat aku sudah mempunyai wawasan yang cukup. Karena kalau seni ini non teknis banget ya. Iya. Sangat-sangat luas, tidak ada textbooknya. Jadi selalu belajar hal baru, nggak pernah ada yang settle atau stabil. Makanya aku memutuskan nggak, sekolah gue mesti beda. Akhirnya gue pengen sekolah bisnis. Karena kayak aku bilang tadi, sebagai aktor nggak selamanya juga sebagai aktor gitu loh. Aku harap hasil jeripayah aku sebagai aktor nantinya ini bisa dikembangkan. Entah investasi, berbisnis, dan lain-lain. Makanya aku harap
aku bisa dapat bimbingan dan ilmu teknis dan non teknisnya di IB Quick Yanggi gitu. Wah, luar biasa. Karena semuanya, apalagi kita sekolah bisnis ya. Ya. Kalau saya mungkin bisa cerita, aku juga mungkin gak kurang nyambung sama pekerjaannya, tetap ada di bagian IT accounting, tapi aku juga punya dunia entertainment sendiri, yaitu musik, yang sebenarnya gak nyambung. Tapi karena kita praktisi dan pengalaman jam terbang itu yang bisa bikin kita jadi nyambung. Oh, prakteknya tuh seperti ini ya. Segala macam. Betul. Dan tentunya itu yang membuat juga Kak Randy sendiri bisa juga menentukan prioritas, di mana kuliah dan juga bisa acting, bisa juga syuting iklan, banyak banget kegiatannya ya Kak ya? Iya, tentu. Jadi memang ya kayak gitu, hari-hari ya seperti itu gitu, no rest day gitu ya. Mostly weekend lebih nyantai ya, kalau lagi ada deadline ya ngerjain tugas gitu loh. Tapi ya bener kayak kata Maria tadi gitu loh, bahwa yang sifatnya kesenian kayak tadi itu kan mungkin karena jam terbang, karena pengalaman. Karena kan there's a saying, pengalaman adalah guru terbaik juga ya. Jadi terlepas kita punya bekal pendidikan, alangkah baiknya juga kita bisa punya pengalaman di luar itu juga. Gitu sih. Nah itu yang mau aku singgung juga. Seberapa besar andil pengalaman nih dibanding mungkin ya teori gitu? Oh besar banget. Besar banget ya? Besar banget. Apalagi mungkin buat teman-teman yang pengen jadi artis juga kayak Kak Randy. Gimana? Iya, pengalaman tuh aku bukan cukup ya, aku setuju dengan statement bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Iya, gitu loh teman-teman. Jadi terlepas teori yang kita punya, kalaupun kita belum terbiasa melakukannya atau belum pernah mengalami gitu, kayaknya nggak afdol gitu loh. Jadi menurutku pengalaman tuh penting, jam terbang itu penting. Gitu loh. Malah kadang juga banyak orang di luar sana yang udahlah, gue mungkin nggak sekolah gitu ya, mungkin nggak berteori, tapi udahlah coba aja dulu gitu loh. Dan turns out maybe workout gitu berhasil buat dia ya dari pengalaman itu karena dia mencoba. Jadi sih intinya sebuah nilai plus deh buat aku, buat teman-teman yang sudah berpendidikan. Maksudku bayangin teman-teman semua sudah punya pendidikan, sudah diajarkan teknisnya, ilmunya, tinggal do it, tinggal nyoba. Gitu loh. Kita punya advantage menurutku, kita punya nilai lebih bahwa kita sudah dibekali banyak hal, tinggal kita eksekusi. Itu aja sih. Wah, luar biasa. Itu aja sih. Nah sebenarnya ketika kita sudah melakukan persiapan, sudah planning, sudah organizing, dan sudah semuanya, sebenarnya yang susah adalah nyemplungnya. Ketika memulainya itu yang susah. Karena kita takut gagal. Takut, nanti orang ngatain gue begini, apalagi sekarang sosial media dikit-dikit julid ya, bullying, cyberbullying, we say it nowadays like that ya. Apalagi kalau bahasa kerennya ya julid lah. Julid, nyinyir. Ya lebih sadis tuh. Yes, there are so many medias out there yang mungkin akan berbeda seperti itu. Nah bagaimana tuh buat orang yang mungkin takut nyoba Kak, misalnya mau coba acting kayak Kak Randy, takut casting, takut gak diterima, kan banyak banget orangnya. Gimana tuh Kak? Gini, aku juga pribadi juga masih berusaha gitu bahwa tapi yang bisa aku sampaikan adalah kalian harus tahu dulu apa yang memang kalian suka. Kalian harus berbicara sama diri kalian sendiri. Gue pengen apa? Gue pengen jadi apa? Oke. Terus gue mesti ngapain nih untuk bisa jadi itu? Gitu loh. Dan kuncinya adalah percaya diri sih. Walaupun juga nggak mudah gitu. To be honest, aku pun masih insecure gitu. Tapi insecure itu juga jadi power aku. Ketakutan itu, fear is my friend kalau katanya Mike Tyson. That's great. Karena ketakutan itu kita terpacu. Kita terpacu untuk bisa upgrade lagi kelas kita. Karena ketakutan itu kita bisa upgrade lagi kemampuan kita, skill kita. Kita terasa untuk mencoba hal baru. Jadi sih ya sama-sama teman-teman. Jujur aku pun pribadi sampai sekarang, sampai detik ini selalu nervous, masih ada insecure-nya, masih ada gugupnya. But that's okay because we're human gitu. It makes us human karena kita punya emosi. Tapi gimana caranya? Challenge-nya adalah kita bisa memutar rasa takut, rasa gugup itu malah menjadi api. Wow. Jadi buat teman-teman diputar jadi api dan jangan sampai api itu padam. Ya, semangat. Wah, dijaga terus tuh. Itu kayaknya bisa menjadi webinar kita selanjutnya, how to beat our insecurities. Gue kalau ngomong gitu ya banyak analoginya, jadi mohon maaf ya. Gak apa-apa, justru itu bisa jadi seri kedua. Yes, bisa untuk banget. Bapak Ibu dosen dan panitia, boleh dicatat untuk webinar selanjutnya. Boleh banget. Lanjut. Siap Bu, siap Pak. Oke. Nanti mungkin Kak Randy juga bisa bicara soal insecurities ya. Yes. Sekarang lagi banyak banget ngomongin soal mental health. Yes. Dan juga anxiety ya. Itu lagi benar-benar tenar banget ya. Dan tentunya itu akan mendukung sukses dalam kuliah dan karir juga. Setuju. Nah, setelah ini nih guys, kita akan menjawab nih Q&A ya kan. Akan ada banyak Q&A dari yang akan dijawab langsung oleh Kak Randy Martin dan akan dipilih 5 pertanyaan dan
5 pertanyaan itu sudah dipilih. Oh, sudah dipilih, oke. Sudah dipilih oleh tim dan kita akan membacakannya secara langsung. Tapi, ya. tapi. Apa tuh? Sebelum kita masuk ke sesi Q&A, akan ada video khusus nih untuk Kak Randy Martin sendiri. Oh, apa tuh ya? Oh, ya, okay. boleh langsung. Udah tahu saya. Waduh, apa nih? Ayo loh. Silakan diputarkan oleh tim. Wah, kok saya baru tahu nih ada surprise nih ya. Aduh, deg-degan deh. Ada sih, tapi videonya enggak ada. Wah, teman kelasku ini. Waduh, ini teman-teman gue semua ini. Kelas N. Suara apa? Ngomong apa dia? Wow. Wah. Wow. Teman sebangku. Oh iya? Teman sebangku ini. Wow. Panggilannya siapa? Jason? Jason. Teman sebangku banget. Yang pertama kali duduk bareng sama dia nih. Waktu masuk kelas semester 1. Wow. Waduh. Hai, saya Nina, teman sangkatannya Randy. Saya salut sih sama dia, karena walaupun dia public figure, Gemes banget sih. sinetron, tapi dia masih tetap loh mikirin pendidikannya. Dan menurut saya, dia anaknya friendly, nggak pilih-pilih. Karena beberapa kali berpapasan di kampus, kalau dipanggil dia selalu senyum. Enggak. Iya. Waduh. Halo semuanya, kenalkan nama aku Ini teman sekelas juga nih. Aku pernah menjadi teman sekelasnya Randy di semester 1 dan juga menurut aku Randy itu anaknya asik, baik, humble, ramah, dan juga dia tidak menjadi teman loh, walaupun dia seorang public figure. Nah, Randy sendiri pun di dalam kelas juga sangat aktif mengerjakan tugas dari dosen. Dia juga aktif berbaur sama teman-temannya, dan juga dia suka menolong temannya yang sedang kesusahan. Benar. Buset. Lengkap Oke, bener. oke banget tuh. Hah? Karena Randy itu bisa membagi waktunya, pendidikan, Iya. pekerjaannya. Itu bagus banget sih dari seorang Waduh. karena kalian tahu kan pastinya seorang public figure itu kan jadwalnya padat banget kan, apalagi seperti Randy yang senang main sinetron juga. Thank you ya semuanya, dadah. Waduh. Oke. Itu teman-teman sekelasku semua itu. Wah, lucu banget ya. Hey guys, waduh. Apalagi buat tadi yang Jason ya namanya? Jason. Oh, itu yang dari Teman awal. sebangku, iya. Itu teman-teman sekelas tuh mostly gitu loh. Jadi kayak Jason tadi tuh teman sebangku aku. Jadi waktu semester 1 kelas N tuh di bawah, itu dia tuh teman sebangku pertamaku tuh dia. Dan akhirnya terus duduk sebangku waktu kelas offline. Gitu. Terus ada teman-teman lagi, ada Lemuela, ada Miguel, tuh teman-teman sekelas semua. Wah. Kelvin tadi, Wah, permen karet, dia hafal banget tuh, sama Tsubasa juga hafal. Gitu ya, luar biasa. Perlu ya untuk teman-teman yang mungkin mau kuliah ya kan, dan mungkin akan offline. Waduh, semua kita berdoa cepat-cepat offline Yes. lah ya. Yes. Wah, ini ya kan penting sekali ada permen itu di kelas itu penting sekali. Iya, aku mesti ngantongin. Iya, ya walaupun kadang-kadang nggak boleh sama Bapak Ibu dosen ya. Iya. Sebenarnya itu hanya curhatan kami dari mahasiswa. Iya. Untuk teman-teman panitia dari Bapak Ibu dosen, semoga nilai kami masih aman. Aman ya. Enggak, tapi kita kan di awal kelas doang. Oh ya, bener dong. Begitu Bapak Ibu memaparkan kita kan langsung lepas. Aman ya. Aman kayaknya. ya. Aduh,
Jadi hampir lupa kelepasan ya. Iya benar, Jadi- aman. Sip. Mohon maaf, untung nggak ada ibu dosen saya ya. Terima kasih. Oh iya, sudah tidak hadir ya. Iya. Oke, nah kita akan menjawab Q&A ini, sudah dipilih juga ada beberapa pertanyaan. Dan jangan lupa juga 5 pertanyaan yang dipilih akan mendapatkan giveaway langsung dari Kak Randy ya? Oke, yes. Wah, luar Jadi biasa. macam-macam aku akan giveaway souvenir dan juga ada barang-barang pre-loveku. Wow. Yes, jadi nanti teman-teman yang sudah berhasil menjadi pemenang akan kita mintai kontaknya, alamatnya untuk dikirimkan langsung ke tempat kalian. Oke. Kita. Jadi barang-barangnya Kak Randy juga yang pre-love juga bakal dikasih ya Kak? Yes, jadi baju-baju yang berkesan buat aku gitu loh, atau jam tangan, hal-hal yang memang ada di sekitar aku gitu yang berkesan itu aku akan bagikan buat teman-teman yang sudah berhasil jadi pemenang hari ini. Soalnya ada istilahnya tuh katanya Apa tuh? ya. Kalau misalnya kita punya barang orang sukses itu nanti ketularan. Waduh, amin. Jadi banyak orang yang pengen nih sukses juga kayak Kak Wah, Randy gitu ya. iya, Jadi iya. biar nular. Ya. Oke. Oke, pertanyaan pertama nih kita mau bacain Ya. dari Yesi Yunaini. Cih. Oke. Yang pertama, kenapa dulu memilih program administrasi bisnis tuh? Apakah setelah lulus benar-benar pengen mengembangkan bisnis dan meninggalkan dunia entertainment atau masih mau berjalan beriringan antara entertainment dan ke jenjang S2 atau S3? Silakan Wah. dijawab Kak. Oke, thank you Yesi pertanyaannya. Kenapa program administrasi bisnis? Karena kan kalau di bisnis nih yang aku incer waktu itu ada 2, administrasi bisnis dan manajemen waktu itu. Cuman untuk kebutuhan aku pribadi, karena aku ingin wira swasta, memulai sebuah usaha gitu, tidak akan bekerja di kantor, jadi aku pikir administrasi bisnis lebih suit me well gitu loh. Karena kalau untuk manajemen rentang kerjanya itu kan nanti untuk teman-teman yang bekerja di kantor sebagai GM dan lain-lain. Sedangkan kalau aku pribadi kebutuhannya karena aku sudah bekerja rutin sebagai seorang aktor, aku ingin punya bisnis nantinya aku yang memulai gitu loh. Jadi lebih membahas kulit luar dalamnya bisnis itu di administrasi bisnis. Itu Kak, ada pertanyaan lagi, masih mau berjalan beriringan dengan entertainment atau pengen meninggalkan atau gimana tuh? Masih akan terus berjalan beriringan dengan entertainment gitu. Kayak sampai sekarang pun nggak tahu mau kapan berhenti, mau kapan menyudahinya karena it's been my passion gitu. I love doing it gitu. Jadi akan terus sih beriringan. Kalau melanjutin ke jenjang S2, S3 untuk sejauh ini kayak S1 deh. Menurutku ya. Karena goals aku tuh ingin bisa, karena ini berat buat aku ya. Karena aku kuliah sambil kerja pula. Aku ngambil SKS 24 karena memang goals aku pengen bisa kelar kuliah tepat waktu ataupun lebih awal 3,5 tahun gitu. Jadi doakan teman-teman. Doakan ya biar cepat selesai. Gitu sih. Luar biasa ya tentunya. Nah ini juga informasi buat teman-teman sekalian ya. Tadi Kak Randy bilang ngomongnya ada manajemen, ada administrasi bisnis. Karena di IB ini banyak banget jurusannya dengan fasilitas yang bagus banget ya. Mulai dari kelas, segala macam kalian bisa lihat langsung di sosial media kita. Tapi memang aku adalah seorang mahasiswa juga yang sudah selesai di jurusan akuntansi. Tapi kami juga belajar mengenai bisnis, mengenai juga manajemen. Jadi tidak terlepas juga. Dan aku yakin pasti dapat akuntansi juga. Dapat. Dapat juga. Pasti dapat matematika bisnis kan? Dapat. Bersama Pak Wiwin. Pak Wiwin ke mana? Mana Pak Wiwin? Bapak Wakil Rektor kita itu dosennya kemarin. Iya semester luar biasa. 1. Dia juga dosen matematika bisnis saya dulu. Oke. Terima kasih Pak Wiwin. Pak Wiwin. Pak Wiwin. Kalau Pak Hisar kebijakan ekonomi. Mana nanti Bapak Ya Hisar? tentunya luar biasa. Jadi walaupun kita belajarnya bisnis juga nggak selalu tentang bisnis, akuntansi juga nggak selalu tentang akuntansi. Jadi bisa mumet kan kalau ngomongin angka aja ya kan. Iya betul-betul. Ya itu aku lupa mention bahwa memang nggak seterpusat itu, tapi kita bahas luas juga gitu loh. Jadi buat yang memulai bisnis jadi tahu gitu loh. Oh kalau misalnya punya seorang akuntan tahu juga silsilah pelajaran akuntansi gitu, tahu juga yang lain-lain. Jadi kita bisa benar-benar apa ya? Outputnya tuh bisa lebar gitu lah. Bisa melebarkan sayap kemana-mana. Betul. Dan gitu. ekspansi juga ya. Betul. Secara perspektif. Nah ini pertanyaan yang bagus nih Kak. Bagus banget nih. Kuliahnya kan formal. Ya. Jadi pusat perhatian gak sih Kak? Iya. Ya maksudnya ya begitu deh. Gimana ngomongnya? Seperti kayak memang kalau di kampus tuh memang kalau lagi jalan berpapasan tuh suka ada yang say hello apa. Dan aku pribadi juga pasti say hello balik. Kayak tadi kan ada yang papasan di kampus suka senyum, suka nyapa balik. Ya karena memang aku begitu gitu loh. Jadi aku nggak terlalu gimana-gimana gitu. Jadi di kampus main sama teman gitu. Lagi jalan ke kantin juga ya papasan ya say hello bla 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 gitu. Ada yang minta foto juga ada gitu.
Jadi ada yang ngobrol juga gitu, nanya-nanya juga gitu, ngebahas materi, ngebahas ya dia sharing juga kadang ada gitu loh. Jadi sih sama-sama jadi dapat ilmu juga sih. Karena kadang dari ngobrol juga jadi banyak hal baik datang juga sih. Gitu, saling belajar, saling mengosongkan gelas dan kita isi sama-sama. Gitu. Karena tidak bisa disalahkan juga ya, karena Kak Randy Martin adalah seorang public figure as influencer. Jadi kemanapun berada ya memang is a part of your occupation tuh sebagai seorang public figure. Dan juga menjadi good example juga ya. Betul. Untuk bisa tetap ramah sama orang, karena gak gampang loh Kak. Nggak gampang, tapi itu kan memang sudah aku pikirkan di awal. Bahwa ketika aku mau nyemplung, kasarannya mau nyemplung udah tahu nih. Ya Udah kan? basah sekalian ya. Betul, mau nyemplung udah mau basah nih udah ketahuan gitu apa aja yang mesti dipikirkan, resikonya apa aja gitu, privasi berkurang pasti gitu, kehidupan pribadi diekspos pasti, Yes. dan lain-lain. Kita diurusin orang kehidupannya gitu, ataupun dikomentarin gitu loh. Jadi memang di awal waktu mau berkarir udah aku pikirin dan aku siap. Yes. Dan ketika aku bilang siap ya I commit untuk siap gitu loh. Oke. Dan sampai sekarang ya seperti itu, aku merasa enjoy gitu. Karena memang as a public figure benar gitu loh. Tiba-tiba kita dimintai foto, tiba-tiba ada yang menyapa gitu kan. Sudah sepatutnya kita kasih contoh lah gitu. Kita lead by example gitu loh. Bahwa memang harus ramah, harus baik gitu loh. Kita kan nggak pernah tahu ya bisa mendapatkan suatu hal apa. Baik ataupun buruk. Karena menurutku hal baik dan buruk semua bisa punya essentialnya yang Dampak baik. yang baik ya? Iya. Tentunya. Gitu. Oke, ada pertanyaan kedua. Apa tuh? Dari siapa tadi tuh? Iya, dari Ria. Raida. Namanya gemes banget, pasti sama kayak orangnya nih. Wah. Gimana tuh Kak, cara jadi aktor sulit gak sih Kak? Atau dipilih dari sana atau tergantung niat? Bagus deh pertanyaannya. Boleh Waduh. langsung dijawab Kak Randy. Cara menjadi aktor sulit. Sulit karena memang jujur banyak yang pengen menjadi seorang public figure, Yes. menjadi seorang aktor, menjadi seorang aktris. betul. Tapi medianya juga nggak bisa mencakupi semua itu. Yes. Sama lah halnya kayak lapangan pekerjaan dan lain-lain. Jadi yang bisa aku bilang bahwa apakah teman-teman, apakah Ria ini benar-benar ingin menjadi seorang aktris? Ya udah, kalau gitu Ria dalami, Ria jalani, dan nanti ya akan ada pendaftaran. Jadi Ria bisa mencari informasi ke teman-teman. Casting gitu ya Kak ya? Casting, betul. Kayak audisi ya jatuhnya. Jadi teman-teman diminta datang ke sebuah kantor gitu, production house. Teman-teman ketemu sama kamera gini, disuruh berakting atau disuruh memeragakan sebuah adegan gitu. Dan nanti dari hasil itu ya udah akan dipilih nanti dari sana gitu. Jadi nggak mungkin kucuk-kucuk dipilih tiba-tiba ditelepon, nggak. Tergantung dari niat. Iya, niat pasti banget. Karena itu mungkin yang membedakan bahwa peran itu kurang-kurang lebih sama ya. Ada protagonis, ada antagonis, dan lain-lain ya. Cuman yang membuat berbeda itu adalah value dari masing-masing orang gitu. Ada hal yang misalnya Ria nih ya, Ria Raida. Ria ini bisa loh main begini, tapi pemain-pemain lain nggak bisa. Jadi Ria harus punya value gitu loh. Jadi value itu yang mahal, yang nantinya orang-orang nggak bisa dapat kalau nggak pakai Ria. Gitu. Itu pun kayaknya prinsip itu sama deh untuk semua aspek ya. Yes. Dalam pekerjaan gitu loh. Ketika kita bisa punya value tersendiri yang orang nggak punya, itu mau apa juga dicari kasarannya gitu ya. Yes. Apalagi kalau kita bisa jaga attitude yang baik, Wow, that's manner great. yang baik, udah komplit kelar, berdoa sama Tuhan kelar. Gitu sih. Bekerja ya kan, tapi juga punya hati yang tulus untuk Yes. niat yang baik ya. Yes. Dan juga tentang ready juga for consequences. Yes, konsekuensi betul. Kalian Ria juga harus siap nih. Waduh, gue kalau jadi artis siap nggak ya? Misalnya dikomentarin kah? Atau Nah gimana tuh Kak, nanggepin komentar netizen? Kalau aku tipikal acuh nggak acuh gitu. Wah. Jadi aku baca, tetap aku lihat gitu. Cuman yang aku rasa memang komentarnya betul, dasarnya oke, dan memang ternyata itu baik buat aku. Oh, oke deh, gue mungkin agak kurang gini ya mainnya misal. Itu bisa jadi koreksi buat diri aku. Jadi kan kita nggak boleh menutup kuping, menutup mata ya. Kita harus terbuka untuk masukan dan saran juga. Karena untuk perkembangan diri kita sendiri. Kan nggak fair kalau kita menilai diri kita sendiri. Lebih baik memang orang yang menilai sebenarnya. Lebih fair gitu loh. Jadi kalau aku sih gitu, ngebaca komennya lihat-lihat. Oh, kalau ini mah nyinyir doang nih, kayaknya sirik doang misal. Aku nggak ambil pusing. Gitu. Dan memang puji Tuhan sampai sekarang sih nggak ada komentar-komentar yang memang mengancam nyawa atau mengancam orang tua, keluarga itu. Kadang kan teman-temanku di entertain banyak ya yang mengalami, ada yang sampai mengancam mau membunuh atau mengatakan menyamakan dengan hewan apa dan lain-lain gitu. It's
it's very not nice gitu loh. Jadi aku sih bersyukur bahwa sampai sekarang tidak pernah terjadi gitu. Dan Jadi, itu penting ya, menurut aku open hearted, terbuka. Ya. Itu merupakan salah satu karakter sifat yang harus dimiliki semua orang sebenarnya. Betul. Untuk terbuka sama saran, Iya. sama kritik. Yes, karena aku juga punya teman gitu, dia tidak mau terbuka, tidak mau menerima masukan dan saran gitu. Memang berat sih, kadang Yes, juga betul. tinggal gimana kita sih. Kadang memang orang kan kita nggak bisa atur gitu loh. Kadang dia mungkin penyampaiannya niatnya baik, tapi penyampaiannya kurang baik. Jadi kan nyampainya di kita kurang enak gitu loh. Jadi memang balik-balik lagi manajemen diri sih. Gimana kita bisa tidak menelan itu mentah-mentah ya, kita coba ya kita ramu-ramu lagi, oh mungkin memang maksudnya dia begini, begitu. Jadi kita benar-benar bisa serap semua saran dan kritik itu gitu sih. Wah, luar Karena biasa kalau ya. aktor itu, sorry aku potong ya, kalau aktor itu memang juga, sampai sekarang pun aku juga masih menemukan kritik dan saran gitu loh, setiap hari ya. Dan aku memutuskan untuk membuka diri untuk itu gitu loh, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi kayak di lokasi setiap hari, oh Ren masih kurang gini, masih tetap sampai sekarang. Gitu, kita masih latihan, masih kita latihan. Karena aku nggak mau menutup mata, nggak mau menutup kuping gitu loh, bahwa kita harus terus belajar gitu. Setiap hari tuh ada hal baru, tekniknya tuh nggak ada, semua tuh hanya di sini. Dan itu ya kita hanya bisa gali, gali, dan gali. Termasuk dari menerima kritik dan saran dari orang. Iya. Gitu. Karena banyak orang punya skill, bisa punya theoretical things, Yes. di brainnya tuh udah banyak. Tapi pas nyemplung prakteknya malah nggak bisa terima kritik. Nggak bisa Iya. terima saran, dan itu dibutuhkan hati yang terbuka juga ya. Betul, Kak Randy? memang juga mesti menurunkan ego sih. Wah, itu penting banget. Karena gimana tuh Kak caranya nurunin ego? Susah loh itu. Aku pun juga masih berhadapan dengan egoku sih. Jujur aku tipikal orang yang berego besar. Gitu loh. Aku ketika punya prinsip, punya kemauan, aku nggak bisa dikalahin gitu. Aku nggak pengen diatur. Tapi setelah aku pikir-pikir sekarang ini ya aku tetap mempunyai prinsip ya, tetap orang yang bisa dipegang omongannya, tapi juga tidak menutup mata kayak aku tadi bilang, tetap terbuka dengan hal-hal lain. Oh mungkin gue mikirnya gini nih, tapi ternyata teman gue nih ngomong, coba gue balik-balik dari sudut pandang dia. Oh iya bener juga ya, gue nggak kepikiran. Mungkin ada hal-hal seperti itu. Karena kalau kita terlalu menutup mata, kita nggak buka kuping gitu, kita konsen sama apa yang kita lakuin, ya kadang jadi nggak berkembang juga ya. Iya, betul. Gitu. Jadi intinya sih lebih membuka untuk menyerap berbagai ilmu dari berbagai aspek. Mau dari sosmed kita googling, mau kita ngedengerin pendapat orang, diskusi. Dari senior juga. Senior bener, bos gitu kan, atau juri, itu kita mesti terbuka gitu. Karena kita mungkin bisa dapat hal-hal yang kita nggak bisa dapat juga di sekolah kadang ya. Iya, betul. Gitu. Itu jam terbang namanya. Jam ya. terbang, benar. Dari tadi pertanyaan gimana cara jadi aktor, ternyata banyak caranya ya. Salah Banyak. satunya juga lewat skill dan juga lewat skill. kesiapan hati. Oh, atau mungkin juga karena sekarang ada aplikasi juga bisa pakai TikTok gitu kan. Wah, betul tuh. Ria tadi ya, Ria bisa bikin TikTok, bikin adegan nangis atau adegan apa gitu, atau Sekarang udah banyak banget ya. media udah medianya. banyak banget gitu loh. Jadi kalian bisa, yang penting tinggal mulai aja. Ya, mulainya itu ya. Betul, karena Susah media ya? sudah banyak ya, sudah mumpuni nggak kayak dulu. Gitu. Betul. Nih, dari Kak Randy yang sudah hampir 20 tahun berkarir ya menjadi seorang aktor. Jadi udah gak perlu diragukan lagi ya. Iya. Dan masih tentunya di milenial apalagi bener-bener nyambung banget ya. Biasanya suka insecure, suka panik sendiri padahal nyoba aja belum. Betul. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan ketiga dari Salma Nadifa. Gimana sih Kak caranya Kak Randy Martin? Koko! Waduh, Elah, Koko. oke Salma. Kak Randy Martin menghadapi rintangan selama menjadi public figure. Wah, gimana tuh Kak? Wah, rintangan ini luas banget ya. Rintangan jadi public figure tuh banyak ya. Ya kayak tadi mungkin entah kadang sakit hati, misalnya karena komentar orang, Yes. karena kritikan, itu rintangan. Jadi kayak aku ya berusaha menenangkan diri aja gitu, mencoba tenang, coba dipikir lagi baik-baik. Kita bayangin kita jadi orang itu gitu. Selalu memposisikan diri juga jadi orang lain. Jadi nggak cuman satu sisi aja gitu loh. Jadi aku bisa terima informasi itu dengan baik. Terus juga mungkin kadang-kadang apa ya? Adanya kompetitor misalnya itu juga bisa kan rintangan. Wah, teman-teman yang lain juga punya kemampuan yang oke gitu. Itu kan juga sebuah rintangan gitu loh. Tapi nggak kita akhirnya jadi bersaing tidak sehat, tidak. Yang aku lakukan adalah ya udah berdamai dengan diri sendiri, menenangkan diri, udah berusaha mengembangkan diri gitu, mencoba membuat value tadi itu. Value yang kita yang orang lain nggak bisa punya. Nah itu tuh yang sebenarnya sekarang juga lagi rame tuh. Kita ngelihat kadang yang sebaya kita, waduh
udah main kripto, udah main Bitcoin, Iya, benar. kelihatannya udah wah, terus betul. tapi kok kita kayaknya stuck ya, Iya. kita ngerasa malah jadi rendah diri dan jadi iri juga sama mereka. Betul. Itu gimana tuh Kak, kalau gitu orang? Ya buat teman-teman yang lagi nonton sekarang gitu bahwa positive thinking gitu loh. Oh, that's great. Bersabar dan berusaha ya. Bersabar dan berusaha dan berdoa gitu loh. Mungkin memang waktunya dia di usia muda bisa mencapai itu semua. Mungkin belum waktunya kalian aja gitu loh. Yes. So I say just keep doing gitu. Keep doing what you're doing gitu. Konsisten, tekuni, pakai hati, jangan lupa berdoa juga, minta restu orang tua juga gitu ya. Semoga waktunya akan tiba karena juga ya memang kita nggak bisa prediksi ya, kehidupan ini luas banget ya. Banyak orang-orang hebat tapi juga kesempatannya nggak banyak. Yes. Malah kadang orang-orang yang biasa tapi punya kesempatan yang luar biasa, mereka bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Iya. Jadi ya berharap aja sih teman-teman bisa mendapatkan kesempatan itu. Gitu. Ada istilah selalu bilang there is a time for everything. Jadi benar-benar ada waktunya dan ada juga pepatah bilang katanya waktu Tuhan tuh waktu yang terbaik. Jadi tinggal kita berusaha. Iya. Dan itu biasanya orang kadang pengennya buru-buru, pengen Benar, cepet-cepet sukses, pengen benar. cepet-cepet dapat duit begini. Nah, perspektif seperti itu kayaknya harus dipikirin lagi ya. Betul, intinya lebih ke berusaha aja sih. Kalau masalah cepat atau lambat, ya itu kita nggak pernah tahu ya. Kadang ada orang baru memulai usaha langsung booming, ada gitu. Ada juga yang lama. We never know. But ya we gotta prepared gitu. Kita harus siap dengan apapun. Intinya sih mulai aja dulu gitu. Jadi kayak iklan ya. Hashtagnya mulai aja dulu gitu. Iya. Intinya sih mulai aja dulu sih Yes. gitu. Oke. Karena kita- selagi muda, take risk gitu. Ambil Take resiko risk. selagi Yes. masih muda gitu. Have fun gitu. have fun juga. Karena Betul. kita forget to have fun ya. Saking, Betul. aduh resiko ini satu ABC gitu. Just ya. do what you gotta do. Karena once you were grown up gitu, udah bener-bener punya keluarga, udah punya beban A, B, C, D, E, kebutuhan-kebutuhan lain, udah mau susah tuh ngambil resiko ya. Karena kan akan berimpact kepada orang-orang lain. Akan sudah banyak aspek dalam kehidupan yang lain. Betul. Kalau kita sendiri masih sekarang masih lajang, masih muda begini, I say take risk gitu. Kita explore aja gitu, cobain semua, yang mana yang paling cocok kita cobain. Jadi karena kalaupun misalnya gagal, kita masih bisa perbaiki. Justru itu yang aku bilang tadi, nabur dulu ya istilahnya. Betul. Nothing tulus aja. Yes, betul. Yang penting coba aja. Ya. Dan ini juga ngelit nih to another question. Oke. From, waduh namanya bagus banget. Oke. Excellencia, I think it's from excellent, you're excellent also. Excellencia Prolii. Bagaimana cara Randy menghibur diri di saat penat dalam pekerjaan dan kuliah? Tadi selama aku interview tuh aku ngeliat Kak Randy ini orangnya udah have fun, bener-bener easy going. Tapi kan pasti ada penat ya, capek, dan itu Oh iya. nggak bisa diutarakan dengan kata-kata karena sebagai public figure kita kadang harus ramah sama semua orang. Betul. Gimana tuh Kak? Itu caranya juga tuh? wah, luar biasa gitu. Karena sebagai public figure juga, misalnya nih sebelum on air misalnya apapun gitu, tiba-tiba kita punya masalah, entah lagi sedih gitu ya. Tapi kan penonton tidak mau tahu itu gitu. Dan memang sudah tugas kita sebagai performer, kita harus profesional. Betul. Jadi gimana caranya bisa mengesampingkan rasa sedih atau masalah itu, keluar ngelawak, acaranya kan gitu ya. Iya. Jadi memang berat juga. Tapi kalau ngomongin cara menghibur diri, di era pandemi gini susah kan ya mau ngapa-ngapain. Jadi ya udah gitu, aku berusaha melakukan hobi, aku hobi mobil klasik. Jadi biasanya ngotak-ngatik mobil gitu. Terus fotografi. Terus juga kalau sambil ngerjain tugas nyetel musik biasanya kayak gitu-gitu sih. Atau mungkin nyari tempat baru biasanya. Spot-spot baru gitu. Atau mungkin kayak di tempat kerja aku lokasi syuting, biasanya aku sering di meja ini kayak butuh suasana baru gitu. Entah mungkin duduk di spot apa, beli Gojek secangkir kopi. Senja banget nih ya. Yoi, biar bisa membantu mood balik lagi, bos gitu. Kopi sih. Buat ngebantuin mood tuh kopi gitu. Makan sama makan. Makan. Penting sekali makan ya. Yes. Makan tuh ya udah nikmat, ada endorfinnya. Udah bener deh kasarannya. Nah itu sebenarnya penting banget ya ketika udah capek. Dan sebenarnya ini mungkin buat teman-teman juga bisa cari hobi baru. Bisa juga. Nah sama seperti Kak Randy tadi ya, udah kuliahnya bisnis, terus kerjanya di dunia entertainment, terus sekarang hobinya kotak-katik mobil, sebenarnya nggak ada yang nyambung. Iya, nggak ada Tapi nyambung. alhasil jadi skill baru ya sebenarnya. Iya. Intinya gitu sih, aku sangat senang gitu bahwa selagi di usia, gini ya, selagi diberi kehidupan, aku sih mikirnya gitu. Wah hidup ini kan cuma sekali ya. Ini sebuah anugerah yang luar biasa gitu loh. Jadi jangan disia-siakan, selagi masih ada nafas yang berhembus, kenapa nggak dilakuin sih gitu. Yes. Jadi ini kalau misalnya bisa traveling akan traveling aku sebenarnya. Tapi kan Betul. pandemi gini ya. Jadi
just do what you gotta do gitu loh. Coba ngelakuin banyak hal baru, ketemu teman-teman baru, baru kita comot-comot tuh yang mana yang kita suka gitu kan. Dan apakah ada potensi bisnis, apakah ada potensi lain, kita kan bisa kembangin. Betul. Gitu. Itu pentingnya ya. Bisa ngefilter juga hobi-hobi. Oh ya ini asik nih, bisa buat penat. Kadang ada yang bilang, ah lu gak ada pendirian banget deh. Ada kan? Ada. Iya benar-benar ada. Lu doyan apa sih sebenarnya? Kan ada teman-temannya. Iya. Lu dikit-dikit main ini, ntar main ini. Lu sebenarnya arah lu mau kemana? Yes. Gitu loh. Dan jawaban aku seperti itu. Kita sedang mencoba. Yes. Gitu loh. Kita sedang menjalani berbagai jalan nih kasarannya. Nah, kita nggak tahu jalan mana yang cocok buat kita gitu loh. Kalau ternyata jalan yang A, ya apa yang B, ya udah kita yang B gitu. Itulah YOLO ya. You only live once. Yes. So do it right. Do it right, do it have now gitu loh. Like do it fun. Ya Nah. juga jangan lupa don't forget to have fun juga. ya. Nah ini ada pertanyaan terakhir ya. Oke. Yang kelima, waduh sedih banget ya kalau ada pertanyaan terakhir ya. Tenang teman-teman ya pokoknya. Hai Kak, saya Abwawar Rizky dari Medan. Oh, Wih. salam Medan. Horas Mau Medan. tanya ke Kak Randy, gimana sih Kak Randy memanage waktu? Waduh, antara menjadi seorang aktor dan mahasiswa. Apakah tiap hari matokin sekian jam untuk belajar atau di sela-sela break syuting? Dan dari dulu sampai sekarang apa sih hal tersulit selama mengatur waktu tersebut? Just for your information, Kak Randy ini formal dari SD sampai kuliah formal loh, luar biasa. Gimana tuh Kak untuk sela-sela syuting gitu? Hal tersulit itu soal tidur sebenarnya. Tidur doang sih. Maksudnya kayak tadi aku bilang gitu, di sisi teman-teman sudah selesai pulang sekolah istirahat, aku selesai pulang sekolah kerja gitu kan. Sampai malam gitu. Terus teman-teman sudah tidur, aku masih terjaga gitu, menyelesaikan tugas apa, tidur lebih lambat, bangun lebih awal pula gitu kan. Itu yang tersulitnya. Terus matokin sekian jam. Kalau aku sih dua-duanya ini kepake sih. Jadi aku sama teman-teman schedule di lokasi sudah matokin jadwal sih. Kayak gue hari ini callingan siang aja ya gitu. Gue pagi kelas dulu, oke. Tapi juga ada beberapa yang suka nyempil nih kelasnya kan. Suka ada nyempil-nyempil. Jadi biasanya di sela-sela break syuting, kadang break makan malam gitu. Kadang jam-jam 5 jam 4 aku minta waktu break gitu untuk ikutan kelas sebentar gitu sih. Luar biasa ya. Gitu sih. Dan perlu informasi juga untuk teman-teman, kalau di IBID kita mungkin ada di semester 1 semester 2 itu kita nggak bisa milih jam karena jamnya sudah teratur. Belum. Tapi dari semester 3 itu kami kita sendiri bisa mengatur jamnya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen kerja, yang pengen berkarir juga entah dimanapun bidangnya, itu bisa banget diatur jadwalnya. Mungkin ada yang mau malam gitu ya kuliah, maunya kuliah malam. Di IB pun juga tetap ada namanya kelas karyawan. Yang ada di kuliahnya malam ya. Jadi mungkin dari jam 6 sore sampai malam pokoknya. Dan itu tetap dengan dosen-dosen yang juga bobotnya sama, dagingnya sama, value-nya sama. Value-nya tetap sama. Itu yang penting kan. Betul. Dan dapat sama nggak sama yang reguler ya kan? Betul. Itu Kualitasnya sih bukan kuantitasnya ya. Iya betul. Jadi buat teman-teman yang sekarang nonton mungkin lagi bekerja atau lagi ngambil part time bisa juga sepertinya gitu untuk take courage untuk berkuliah gitu. Apalagi buat teman-teman SMA nih yang baru lulus gitu. Mungkin kalian bingung mau kuliah di mana gitu kan, atau masih mikir-mikir gitu, atau kalau memang intention kalian bisnis, IB Quick and guarantee from me it's a nice place for you gitu. Yes, it's a privilege also ya. Privilege. Oke, mungkin aku bisa sedikit cerita sendiri ya. Boleh. Jadi sedikit informasi kalau aku tuh juga berkarir mungkin sedikit berbeda dengan Kak Randy. Aku berkarir di dunia musik dan aku merasakan selama kuliah di IB itu aku sangat didukung oleh kampus untuk tetap menjalankan karir. Jadi mungkin kalau Kak Randy sudah berkarir sebelum masuk kampus ini. Tapi aku juga sudah berkarir sebelumnya, tapi karena harus melanjutkan kampus dengan formal, maka kan tetap harus berjalan. 24 SKS, sama ya. Okay. Jadi full proses 3,5 tahun kuliah juga. Jadi berat sih ya, dan pasti Kak Randy juga merasakan hal yang sama. Tapi karena didukung oleh kampus dan semua dosennya juga, ya udah nggak apa-apa asalkan kamu bisa menyelesaikan dengan baik. Itu kan yang paling penting ya. Striving hard. Jadi jangan sampai takut ya untuk coba aja dulu. Usaha aja dulu Yes, gitu usaha loh. aja dulu. Dikomunikasikan ke Bapak Ibu dosen juga gitu kan. Jadi bisa lebih maksimal. Ya enggak? Betul. Gitu. Oke. Nah, itu terakhir tadi ada Q&A dari teman-teman sekalian yang sudah dijawab langsung oleh Kak Randy Martin. Udah bukan lengkap lagi, pokoknya luar biasa. Lengkap. Ini talk show udah oke banget deh hari ini. Iya. Nah, selanjutnya nih aku mungkin pengen tanya juga sama Kak Randy soal satu hal ini. Tadi Kak Randy banyak ngomongin soal pribadi, kayak kita harus terbuka, kita harus have fun and everything about that. Tapi ada nggak orang-orang sekitar Kak Randy yang support you a lot or
added value for your life? How about that? Pasti selalu ada support system yang sangat-sangat berpengaruh di kehidupan aku, gitu. Dari orang tua tuh, orang tua yang paling pertama karena yang membimbing pertama kali ke dunia entertainment, yang mendukung juga, gitu loh. Dan kebetulan akunya suka, jadi orang tua pun juga mendukung, gitu ya. Jadi dituntun, dibimbing, jadi senang gitu rasanya punya orang terdekat kita bisa mendukung, bahkan merestui, mendoakan gitu. Itu luar biasa buat aku. Dan yang paling penting juga support system dari fans, dari penggemar, dari Ravers, dari Randy Lovers. Karena mereka penikmat karya aku gitu, mereka yang mengikuti aktivitas. Jadi sudah sepatutnya aku bisa memberikan yang terbaik gitu. Aku bisa menghibur mereka di TV di kala mereka sedang sedih gitu, atau bisa menghibur mereka di Instagram gitu dengan story-story dan lain-lain gitu loh. Jadi punya support system seperti itu sangat-sangat dibutuhkan dan buat aku means a lot gitu loh. Dan itu juga bisa jadi penyemangat di saat aduh kayaknya aku kesel banget sama ABC gitu ya, pasti ada ya. Betul, penyemangat gitu loh. Jadi salah satu motivasi juga sih, wah gue pengen kuliah, gue pengen kerja supaya nanti blood gitu. Gue bisa bikin happy orang tua gitu, bisa bikin happy keluarga gitu. Orang-orang terdekat, orang tersayang tuh pengen kayak gitu. Wow. Jadi salah satu motivasi utama juga mereka ini. Esensial ya. Jadi selain orang kita sendiri sebagai pribadi yang menjadi baik, tentunya di sekitar kita harus didukung oleh banyak support system. Betul. Itu penting banget ya. Karena kalau kita nggak ada yang dukung kayaknya, makanya atau harus jadi bahkan pribadi. tidak disetujui ya, iya. Atau bahkan nggak disetujui itu juga kan suatu pertimbangan juga ya. Iya betul. Gitu loh, kita juga jadi beban gitu, nggak lepas gitu. Iya betul. Gitu aja sih. Nah setelah ini kita akan main game sedikit nih. Oke. Dan we will give you a choice. Kita akan kasih pilihan. Aha. You can also explain it why. Kenapa kamu milih itu? Iya, oke. Dia kayaknya nggak tahu karena ada beberapa pertanyaan juga dari para bapak ibu dosen. Waduh. Jadi, Ada selipan. Jadi ada selipan dan titipan. Waduh. Tentunya pertanyaan you have to choose. Oke. Oke. Are you ready? Ya, oke. Oh, ini jawab cepat gitu ya? Jawab cepat, but you can also explain Iya, why. iya. Oke. Oke, kita akan pemanasan dulu. Chip mana? Oke. Kuliah atau karir? Kenapa nggak dua-duanya? Oh my god, why? Ya, dua-dua itu berkesinambungan gitu loh. Dua-dua itu penting. Maksudku, karena seperti yang aku jalani sekarang itu mencerminkan statement aku gitu loh. Bahwa kenapa sih gitu kita nggak coba aja kuliah tapi juga sambil berkarir. Walaupun memang berat banget gitu loh. It takes courage dan sacrifice untuk bisa pass through it gitu loh. Jadi menurut aku ya kenapa nggak dua-duanya gitu loh. Karena memang dua-duanya itu berkesinambungan gitu loh. Kita bisa dapat hal-hal yang nggak bisa didapat satu sama lain gitu loh. Mungkin kita nggak dapat di karir, kita bisa dapat di akademi gitu ya. Pelajaran-pelajaran yang kita nggak dapat di karir. Begitupun sebaliknya gitu loh. Yang kita nggak dapat pengalaman jam terbang di karir itu bisa kita taruh di akademi juga. Jadi bisa saling berkesinambungan sih, saling menyokong satu sama lain gitu. Oke, yang kedua. Artis atau pengusaha? Artis. Oke, why? Nggak tahu ya. Gini, dari kecil tuh karena it's been my whole life ya. Yes. I've been doing it kalau boleh dibilang in my whole life gitu. Jadi ya it's been part of me gitu loh. Jadi kayaknya kalau udah ini aku benar-benar statement solid banget artis gitu, aktor gitu. Karena memang aku cinta dengan apa yang aku lakukan dan sudah menjadi kehidupanku setiap hari gitu loh. Jadi kayaknya memang wah aku juga nggak bisa ngebayangin, nanti ada pertanyaan kan kapan nih mau berhenti atau mau lanjut sekolah aja atau mau gimana, itu aku nggak bisa ngomong sampai sekarang karena berat rasanya melepaskan sebagian diri dari kita ya sih. Yes, Asik. it's been like our whole life, right? Iya gitu loh. Kita udah put everything on it gitu, keringat dan segala rupa gitu. Jadi dan aku nggak berhenti di sini, masih banyak hal-hal lain yang pengen aku accomplish yang belum kesampaian gitu sih. Luar biasa. Nah ini dia titipan kita. Waduh. Aktor terbaik Yes. atau lulus cum laude? Waduh, Loh, berat. kok susah. You have to choose. This is you have to choose. You cannot choose Buat both. ibu kepala program studi, kenapa sih bu nggak bisa aktor terbaik sama lulusan cum laude ya? You have to choose. Ada dosennya di sini. Mohon maaf ya teman-teman, semua kita nggak rame, cuman ada bapak ibu dosen di sana yang Lulus cum laude ya. Wow! Mohon restu ya bapak ibu ya. Iya. Doakan ya teman-teman. Amin, amin. Di sini ada bapak ibu dosen kita ya, dan juga ada bapak ibu dosennya Randy dan juga ada timnya dari Kak Randy juga. Bener. Jadi semua tetap pakai protokol kesehatan. Yes. Dan tentunya tetap stay safe buat teman-teman yang ada di rumah. Dan lulus
Cum laude. Oke, aman ya. Amin ya. Lulusnya cepet, 3,5 tahun cum laude pula. Amin. Tuhan, terima kasih. Mohon doanya, teman-teman. Tentunya mohon doa dari Rever semua ya. Yes, pastinya. Nah, ini dia pamungkas kita. Waduh, kok serem ya? Pamungkas. Tadi kan ngomongin artis atau pengusaha pilihan artis. Sekarang pacarnya artis atau pacarnya pengusaha? Waduh. There is someone laughing out there, ada yang ketawa juga. Tadinya dia mau jadi aktor, menjadi seorang aktor profesional, you're also public figure. Sekarang pacarnya artis atau pacarnya pengusaha? Aduh. Oh, pacarnya pengusaha deh. Oh, melengkapi ya, Pak? Pacarnya pengusaha. Iya, enggak, karena gini, kalau pacar sesama profesi juga agak sulit sebenarnya. Karena jamnya nggak ketemu. Oh, tahu banget ya? Tahu banget. Yang satu syutingnya di mana, yang satu syutingnya di mana, jadi nggak ketemu waktunya. Oh gitu ya. Kalau pengusaha mungkin kan dia bisa lebih luang ya waktunya, jadi bisa saling mencocokkan. Menurutku gitu sih. Oh, nah ya, jadi buat teman-teman semua sekarang sudah harus mulai berusaha ya, menjadi seorang pengusaha, jadi entrepreneur, oke? Salah satunya adalah itulah visinya IBI ya kan, building entrepreneurs. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi pengusaha, apalagi sama kayak Kak Randy juga lagi belajar administrasi bisnis. Dan sayang banget sih sebenarnya. Ini aku cukup cerita aja ya. Aku bukan anak Himabi, jadi Himabi adalah himpunan mahasiswa di IBI Kwikiandi untuk administrasi bisnis. Jadi setiap tahun itu sebenarnya IBI itu punya program untuk kita. Jadi program bisa bikin bisnis di tengah-tengah kampus, itu bikin usaha dalam bentuk apapun, dan itu bisa diperjualbelikan oleh teman-teman semua jurusan satu kampus. Dan sebenarnya sayang banget, kayaknya Kak Randy belum ngalamin karena kita di-hit oleh this pandemic. Semoga cepat berakhir, karena ini seru banget. Jadi tuh selama sekitar hampir sebulan, jadi anak-anak bisnis itu biasanya pada jualan berbagai macam produk dengan bazar praktek bisnis langsung dimentori oleh ibu Kaprodi. yang kami sayangi ya. Oleh ibu viral kita, Ibu Rita ya. Buat kalian yang suka TikTokan, kalau nggak tahu Bu Rita ngomongin skripsi ya, kayaknya bohong banget ya. Ada artis TikTok di sini. Jadi di sini ya, ada banyak di sini ya. Ada Randy Martin, ada Ibu Rita. Jadi kan bisa ketemu sama Ibu Rita juga di sini ya. Tentunya jadi bener-bener seru banget di ini ya. Dosennya semua friendly, ya kalau enggak saya nggak akan ada di sini. Bener. Jadi casual juga sih penyampaian. Betul, tapi tetap serius. Betul. Serius, there's a time kan, ada waktu untuk serius. Untuk juga tetap have fun ya. Setuju. Jadi untuk teman-teman semua balik lagi, jadilah pengusaha. Karena Kak Randy maunya pacarnya pengusaha. Enggak juga sih sebenarnya. Ini karena disudutkan aja ya. Sebenarnya siapa aja ya. Yang penting cocok, yang penting nyaman. You have to choose one, but you choose yang kedua. Iya, karena kalau di pertanyaan ini ya. Tapi kalau pacarnya artis nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa juga. Ya udah, boleh juga jadi artis. We never know ya, we never know. Kita nggak tahu. Bisa juga yang lain juga. Yang lain, ya kan? betul. Bisa juga. Aman ya. Aman. Baik, itulah selama kita kasih games ke Kak Randy nih. Pilihannya mantap-mantap banget dan puji Tuhannya Kak Randy aman ya. Aman hari ini. Tentunya bersama Bapak Ibu dosen juga yang menjadi panitia di belakang acara ini. Dan dengan game tersebut sebenarnya sayang banget nih. Kayaknya Q&A hari ini sudah berakhir Kak Randy. Tapi sebelum untuk menutup acara ini dan sebelum Kak Randy juga meninggalkan webinar ini, ada nggak pesan-pesan untuk Revers, untuk teman-teman yang lagi pengen building careers dan juga lagi kuliah atau cari kampus atau lagi SMA mungkin? Oke, ya buat teman-teman yang sedang baru lulus SMA gitu, teman-teman yang mungkin masih bingung gitu mau kuliah di mana, apalagi kalau kalian key-nya adalah bisnis, IBI Kwikiandi School of Business adalah pilihan yang baik buat aku gitu. Di sini jurusannya banyak ya, sangat-sangat luas gitu loh. Dari komunikasi sampai manajemen tuh ada di sini gitu, tergantung kebutuhan teman-teman. Di sini dosen-dosen yang mengajarkan, Bapak Ibu juga beliau-beliau ini orang-orang yang handal di bidangnya masing-masing, bahkan ada yang praktisi juga. Terus juga di bawah naungan Bapak Kwikiandi juga, seorang ekonom yang melegenda gitu loh. Jadi buat aku sih pilihan yang baik IBI Kwikiandi. Dan juga untuk nutup webinar kali ini mungkin aku bisa sampein ini aja sih, beberapa quotes aja. Stop walking, start running. Wow.
because I'm still running too, but I don't know when to stop. Definitely when it finish. Yes. When God says it finish. Yes. Jadi buat teman-teman semua berusahalah dan jangan lupa berdoa. Yes. Jadi ini self reminder sih, self reminder juga buat teman-teman, buat siapapun yang nonton. Betul. Gitu. Jadi tetap semangat, stop walking, start running, and I mean right now, start running. Wah, pokoknya harus tetap dimulai dari sekarang. Start from now ya, ora et labora ya kan. Dan tentunya itu pesan dari Kak Randy. Dan tentunya terima kasih loh terima kasih banyak untuk udah ngikutin Q&A dan interview bareng sama Kak Randy Martin. Dan tentunya terima kasih Kak Randy atas kesediaannya Thank you, di Maria. tengah jadwal yang luar biasa. Dan tentunya schedule yang benar-benar padat banget ya. Yes, thank you banget. Dan sebelum Kak Randy meninggalkan kita, kita akan ada umumin 5 pemenang lagi. Selain tadi giveaway pertanyaan yang unik, selanjutnya ada pemenang story Instagram. Wah, siapa nih story Instagram yang super aesthetic dan benar-benar keren banget ya. Wah, yang menang, aduh kayaknya nggak boleh nih yang pertama ya. Oke, pemenang pertamanya ada @officialravers. Oke. Ravers Tangerang. Waduh luar biasa. Cabangnya banyak seluruh jagat raya. Kayak franchise ya lama-lama ya. Kentang ya itu ya, bukan ya itu french fries. Oke, next yang menang adalah boleh dibacain Kak Randy? Boleh. Pemenang kedua dari Najwa Utami. Selamat. Terus yang ketiga ada @joycaroline.jc. Keren banget. Dan Terus, yang keempat, boleh Kak Randy? Ada @angelinacs_. Oke. Last but not least ada @yesi_yunaini. Selamat. Selamat. Congratulations. Yeay. Selamat buat semua pemenang. Nanti Thank kalian you. akan dihubungi juga dan dari teman-teman yang pemenang ini boleh juga menghubungi host dari Zoom karena itu adalah admin kita sendiri untuk mendapatkan hadiah langsung dari Kak Randy, termasuk juga tadi pertanyaan yang sudah dibacakan. Nanti kita juga akan hubungi dan mungkin teman-teman juga bisa langsung follow up untuk chat langsung. Iya, karena kalau nggak di chat, nggak ada koneksi tuh. Iya. Daripada di ghosting, ya kan? Oke. Baik, terima kasih Kak Randy Thank you, atas Maria. waktu dan kesempatannya. Thank you. Sukses terus untuk segala karir dan apapun yang diusahakan sampai ke depannya. Sama-sama doa yang sama buat Maria, buat teman-teman yang lagi nonton, buat semuanya. Thank you. Yeay! Thank you untuk Kak Randy Martin. Thank you. Dan tentunya setelah kita selesai bersama dengan Kak Randy Martin, tentunya kita akan tetap berlangsung acara ini sampai selesai. Dan ini kita sudah sampai di penghujung acara. Tentunya terima kasih untuk Kak Randy Martin atas kesediaan dan waktunya untuk sharing masalah tentang kuliah dan karir, memantapkan diri untuk ayo yuk kita bisa gitu ya. Jadi value-nya tetap ada dalam hidup kita masing-masing dan jangan lupa buat teman-teman juga yang mungkin bingung mau kuliah di mana, mendingan samaan kampusnya sama Kak Randy sebelum Kak Randy-nya lulus. Jadi mendingan daftar sekarang karena juga buat teman-teman yang jadi peserta di webinar kali ini ada program banyak beasiswa banyak beasiswanya ya, jadi langsung boleh dikontak bisa lewat dari sosial media kita @kwikianggi_edu ya. Instagram itu lengkap banget informasinya segala program beasiswa dan program ini hanya untuk kalian yang mengikuti webinar ini tuh. Spesial banget kan? Kapan lagi kalian bisa satu kampus sama Randy Martin? Sebelum Kak Randy-nya nyusun skripsi ya. Dan kalian bisa juga satu kampus juga sama ya ibu kita juga di belakang yang luar biasa ya. Yang Ibu Rita guys. Ibu Rita guys, Ibu Rita. Set. Goyangnya kalah anak milenial. Iya dong ya kan. Followersnya sudah mulai bisa mengalahkan Indonesia ya. Wow, mantap. Jadi pokoknya Indonesia mulai dikuasai oleh ilmu yang juga diberikan oleh Ibu Rita. Dan Ibu Rita ada di mana? Di IB Kwiki Anggi ya teman-teman. Jadi kapan lagi ketemu dengan kita semua tentunya dengan informasi yang juga sangat akurat loh. Kalian kalau menghubungi kita pasti dengan fast respon dan juga dengan informasi yang akurat. Mungkin kalau misalnya takut orang tua atau gimana segala macam bisa banget dikomunikasikan seperti yang tadi Kak Randy bilang. Dikomunikasikan dulu aja ya kan. Dan tentunya terima kasih banyak atas semua pihak yang sudah bertugas hari ini, baik dari panitia, Bapak Ibu dosen, tentunya segala panitia yang sudah bersama-sama dengan kita untuk beberapa jam ini ya. Dan untuk timnya Kak Randy yang hari ini, waduh ada juga nih rame di sini ya, dengan segala protokol kesehatan dan lagi dengan PPKM ya, dengan PPKM tapi kami juga tetap menjalankan dengan protokol kesehatan. Betul. Jadi stay safe buat teman-teman yang ada di rumah.
Dan jangan lupa follow semua Instagram kita dan semua sosial media yang ada. @quickyangi_edu, follow Instagramnya Kak Randy pasti kan. Siap. @randymartin dan juga aku @mariariala. Dan terima kasih tentunya untuk kesediaannya selama webinar 2 jam ini. Saya Maria Gabriela sebagai moderator dan MC pada hari ini mengucapkan terima kasih. Dan seperti Nelson Mandela berkata bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengalahkan dunia. Terima kasih, sampai jumpa.